Halo, bertemu dengan saya kembali. Pada pembahasan Kamen Rider Gafu sebelumnya, Souma telah menjadi Kamen Rider Gafu dan mengalahkan Granute Hound dan berhasil menyelamatkan bocil Hajime, serta dia meninggalkan Hajime agar tidak membahayakan dirinya. Dan episode kemarin diakhiri dengan Souma yang menaiki motor Furukan mengelilingi kota. Maka dari itu, mari kita mulai saja pembahasan Kamen Rider Gafu episode 2 yang berjudul Kebahagiaan Zaku-Zaku Chips. Episode 2 diawali di taman, di mana ada seorang perempuan menemukan orang pingsan. Wanita itu adalah Sachika Amane, sang heroin di series ini. Kita panggil saja Mbak Sachika. Sachika menemukan orang yang pingsan di taman. Orang itu adalah siapa lagi kalau bukan Souma. Jadi Souma pingsan lagi karena lapar. Akhirnya Sachika menolong Souma dengan membawanya ke rumahnya yang sekaligus adalah markas tempat kerjanya. Nama tempat itu adalah Happy Pare. Happy Pare adalah tempat kerja sekaligus rumah dari Sachika, dan Sachika juga adalah ketua atau pemilik dari tempat Happy Pare itu. Happy Pare sendiri lebih seperti tempat yang menerima pekerjaan apapun seperti pembantu dalam berbagai masalah yang diminta kliennya. Tetapi sebelum menuju Happy Pare, kita diperlihatkan opening dari Kamen Rider Gafu yang lumayan bagus lagu openingnya, dan seperti ini openingnya. Opening Kamen Rider memang muncul di episode 2, sedangkan episode 1 cuma berfokus pada cerita awalnya, jadi jatah waktu opening dipakai untuk adegan untuk memperkenalkan sang MC dan pengenalan dari dunianya. Setelah opening kita memasuki markas Happy Pare, di sana Souma diberi Sachika handuk untuk mandi tetapi Souma malah mengiranya makanan dan menggigitnya, karena bau dari handuk itu yang enak, maka Souma mengiranya makanan. Setelah itu Sachika memberitahu itu adalah handuk dan menyuruh Souma mandi. Hah? Sekarang kita berpindah di dunia Granute, kita diperkenalkan dengan para bos musuh di series ini. Mereka adalah para Stomach Family. Stomach Family sendiri adalah pendiri dan keluarga yang mengurus perusahaan Stomach atau disebut Stomacha dalam bahasa Jepang. Organisasi ini bertugas memproduksi camilan kegelapan yang bahan baku utamanya adalah manusia. Camilan kegelapan ini sangat diminati di dunia Granute sampai para Granute banyak yang ditugaskan memburu manusia dengan beberapa kriteria tertentu. Setelah ditangkap, manusia itu akan menjadi lempengan yang dililit lidah Gafu Granute dan diberikan kepada agen Stomach. Dari situ manusia itu dibawa ke perusahaan Stomacha dan dijadikan bahan baku camilan kegelapan. Sekarang kita bahas kelima anggota Stomach Family. Yang pertama ada Rango Stomach atau Lango Stomach, dalam pelafalan Jepang menjadi Rango. Rango adalah anak tertua laki-laki dari Stomach Family. Dia memiliki tugas sebagai presiden perusahaan dari Stomacha. Selanjutnya ada Glota Stomach atau pelafalan Jepangnya Gurota. Dia adalah anak perempuan pertama dari Stomach Family, tetapi entah tua Glota atau Rango, karena urutan umur jelasnya belum dijelaskan. Dia bekerja di bagian manajer produksi dari perusahaan Stomacha. Selanjutnya ada anak ketiga dari Stomach Family. Dia adalah Nyao Stomach atau dalam bahasa Jepang disebut Nirubu. Nirubu adalah anak laki-laki kedua. Di sini bukan anak keberapanya yang dihitung tetapi gendernya, dia menjadi anak laki-laki kedua dari Stomach Family. Pekerjaan dia sebagai kepala dari Stomacha. Kepala dengan preside agak berbeda ya. Jadi kepala di sini adalah yang mengurusi perusahaan secara langsung sedangkan presiden lebih di atas kepala yang mengurus pada hubungan perusahaan dengan para donatur atau konsumen. Selanjutnya kita kedua makhluk kembar tapi tak sama. Mereka adalah Jep atau Jiipu Stomach dan Sita atau Sita Stomach. Meskipun mereka berdua mirip, tetapi mereka berbeda. Yang kelihatan seperti cewek belum tentu dia cewek. Jadi si Jiipu adalah anak laki-laki ketiga dari Stomach Family. Oh my god!
Sedangkan Sita adalah anak cewek kedua dari keluarga Stomach. Jadi mereka itu mirip karena mereka berdua adalah anak kembar. Mereka berdua bekerja sebagai manajer pengadaan di Stomach Sa. Jadi mereka yang lebih sering ke lapangan dalam pengawasan atau pengadaan barang manusia. Cara membedakan Ji-Pu dan Sita ada di rambutnya, meski kalau dilihat lama-lama mereka aslinya beda. Untuk Ji-Pu, dia memilih rambut hitam di bagian kanannya dan putih di kirinya. Sedangkan Sita di bagian sebaliknya, hitam di kirinya dan putih di kanannya. Sedangkan untuk nama dari kelima Stomach family ini, nama mereka memiliki arti lidah dalam 5 bahasa. Dan sebuah info yang penting dan cuma dibahas sekilas. Itu adalah informasi bahwa ayah dari Stomach family telah meninggal dan wanita itu juga. Kemungkinan yang dimaksud wanita itu adalah ibunya Souma. Hal ini dikonfirmasi oleh Ji-Pu dan Sita. Dalam menyebut wanita itu Ji-Pu dan Sita sangat tidak suka. Kemungkinan ibu itu adalah ibunya Souma, dan kemungkinan setelah ayah mereka meninggal, para kelima anak ini melenyapkan ibu Souma karena dia manusia yang dekat dengan ayah Stomach family yang mengganggu rencana mereka atau mereka cuma kesal manusia dekat dengan ayah mereka yang Granute sedangkan manusia adalah bahan dari camilan kegelapan. Setelah ibunya tiada, Souma lari dari rumahnya dan seperti yang terjadi di awal episode 1, kemungkinan para Stomach family ingin melenyapkan Souma, dikarenakan dia setengah Granute dan manusia. Itu tadi cuma teori dari saya, jadi jangan diterima mentah-mentah. Kembali ke pembahasan, dalam Stomach Sa terdapat aturan di mana harus selalu memakai penyaran manusia mereka saat keluar, dan Disney Nirubu sempat tidak memakainya dan segera memakainya setelah dimarahi. Dunia dari Granute ini seperti presentase neraka dari Skin Legend Franco, di mana di bagian atas dan bawah dunianya terdapat bangunan. Aku datang ke neraka karena kicauan burung, dan Raja Yama harus gemetar ketakutan. Dalam penyelidikan Ji-Pu dan Sita, terdapat kejanggalan, ada pekerjanya yang hilang. Pekerja yang dimaksud adalah Om Jin yang kemarin dikalahkan Souma. Karena hal itu, Ji-Pu dan Sita segera menyelidiki kasus ini ke lapangan. Sekarang kita kembali ke Souma di Happy Pear. Dia sudah selesai mandi dan segera memakan camilan yang ada di meja yang telah disiapkan oleh Sachika. Tidak lupa di sana ada bento yang disiapkan Sachika untuk Souma. Saat dia memakan camilan, camilan itu langsung berubah menjadi Gochizo dan para Gochizo langsung sembunyi di antara barang di Happy Pear. Hah? Apaan tuh? Sementara itu, saat makan bento, makanan itu tidak berubah menjadi Gochizu. Jadi kita dapat menyimpulkan kalau cuma camilan saja yang bisa berubah menjadi Gochizo. Lalu Souma mencoba memakan potato chips, melihat itu dia terkesan dan suka dengan rasanya. Tetapi baru makan sebiji, potato chips itu berubah menjadi 3 zaku-zaku chips Gochizo yang dimasukkan Souma ke tempat sampah. Untungnya Sachika mendapatkan panggilan telepon dari temannya. Dalam waktu Sachika yang telepon, Souma memungut semua Gochizo yang dia keluarkan dan Souma yang mendengar ada pekerjaan. Souma menawarkan jasanya untuk membantu pekerjaan Sachika sebagai balas budi memberinya makan. Mendengar itu Sachika mengizinkan Souma membantu dalam membantu pindahan rumah temannya Sachika. Tetapi sebelum ikut membantu, Souma harus sikat gigi dulu. Berpindah ke tempat kerja Hanto atau yang kemarin kita panggil Valen. Di sana dia mendapatkan info kalau ada berita di internet tentang monster yang kemarin muncul di kota. Melihat itu dia langsung pergi keluar untuk mendapatkan berita tentang monster ini.
Sementara itu Souma dan Sachika sedang membantu pindahan kliennya bernama Ritsu Sato. Dengan kekuatan Souma yang kuat, tugas pindahan ini berjalan dengan cepat karena Souma bisa membawa banyak barang yang berat dalam sekali angkatan. Setelah selesai, mereka makan camilan, Sachika dan Ritsu memakan mie, sedangkan Souma makan potato chips lagi. Dan saat makan, langsung berubah menjadi Zaku-Zaku Chips Gochizo yang keluar lewat celana bawahnya. Kembali ke Hanto, dia mencari info tentang monster kemarin dan dia sampai di kediaman Hajime. Di sana ibu Hajime bercerita dia diserang 2 monster, tetapi Hajime bilang monster itu menolongnya. Saat Hanto menanyakan keberadaan monster itu, Hajime bilang tidak tahu. Setelah itu Hanto pergi mencari informasi lagi. Sekarang kita berpindah ke villain di episode ini. Dia adalah Granute Whipple yang bermotifkan moluska. Dia memakan camilan kegelapan dan mendapatkan tugas untuk menangkap manusia yang telah ditargetkan, lalu dia berubah ke penyamaran manusianya. Untuk aktor yang memerankan bentuk manusianya adalah Yoshiyuki Subokura. Di series ini nama dari monster Granute cuma sekedar nama seperti Granute Houn dan Granute Whipple, jadi tidak ada nama manusianya. Jadi kita panggil saja Om Yo. Target yang diberikan kepada Om Yo adalah teman dari Sachika, dia adalah Mbak Ritsu. Kembali ke Souma di Happy Pare. Dia diberikan upah uang oleh Sachika. Mendapat uang, Souma nampak biasa saja dan tidak terlihat senang. Sachika lalu menanyakan kenapa Souma suka camilan. Souma lalu menjawab, itu karena mendiang ibunya yang selalu cerita tentang camilan yang ada di bumi. Ibu Souma menjelaskan tentang potato chips yang ingin dimakan ibunya. Mengingat itu, Souma menjadi murung. Di saat itu Mbak Sachika memperkenalkan dirinya. Dikarenakan sepanjang episode 2 ini Souma dan Mbak Sachika belum berkenalan. Saat Souma mau memperkenalkan dirinya dia sempat mau bilang nama marganya Stomach yang marga itu berasal dari ayahnya, yang berarti Souma ini sebenarnya anak ke-6 dari Stomach Family tetapi dirahasiakan dikarenakan dia setengah manusia. Dia bisa hidup sampai sekarang kemungkinan karena dia dan ibunya dilindungi ayahnya, tetapi setelah ayahnya meninggal, tidak ada yang bisa melindungi Souma dan ibunya. Karena Souma tidak ingin memakai nama Stomach, dia menggantinya dengan marga ibunya menjadi Souma Inoue. Setelah itu Mbak Sachika memberinya sebuah buku catatan dan menyuruhnya menulis makanan yang ingin dia makan di buku catatan itu. Souma lalu menanyakan, kenapa Mbak Sachika membantunya? Dan Sachika menjawab, karena dia ingin membantu orang yang kesusahan dan membuatnya bahagia. Karena mendengar itu, Souma menjadi kagum dan respek kepada Mbak Sachika. Sementara itu di malam harinya, para Zaku-Zaku Chips Gochizo melakukan patrol dan mendapatkan kejadian Mbak Ritsu diubah menjadi lempengan oleh Granute. Zaku-Zaku Chips Gochizo lalu memberitahu Souma dan Souma langsung menuju markas Om Yo. Kemungkinan alasan Souma tahu lokasi seseorang karena para Gochizo yang selalu patroli. Kembali ke Souma di markas Granute Whipple. Di sana Souma menyuruh mengembalikan Mbak Ritsu. Tetapi Om Yo menolak. Akhirnya pertarungan tidak bisa terelakkan. Mereka berdua segera berubah dan saling bertarung. Granute Whipple yang melihat Gafu Souma yang berwarna merah juga kaget, karena bentuknya yang tidak wajar. Setelah Souma berubah menjadi Kamen Rider Gafu Popin Gumi dan mengeluarkan pedang Gabuga Blade untuk menyerang Granute Whipple, si Granute Whipple langsung kewalahan. Lalu dia memberikan saran untuk membagi hasil saja hasil dari memberikan manusia pres ini. Jadi manusia gepeng yang ditangkap Granute bernama Hito Press atau manusia pres. Mendengar tawaran itu, Souma malah tambah marah dan menyerang secara membabi buta. Dan akhirnya manusia pres Mbak Ritsu dapat diambil Souma. Karena Souma berhasil mengambilnya, Granute Whipple jadi marah dan menyerang dengan tentakelnya dengan membabi buta. Souma yang menghindari serangan malah dikejar Zaku-Zaku Chips Gochizo yang menaiki motor kecilnya yang didorong Popin Gumi Gochizo. Sungguh lucu kelakuan para Gochizo ini. Zaku-Zaku ingin Souma memakannya untuk mengalahkan Granute Whipple.
Souma lalu memakai Zakuzaku Chips Gochizo dan berubah menjadi Kamen Rider Gafu Zakuzaku Chips Form dengan bentuk Kamen Rider Gafu yang diselimuti potato chips di badannya yang sebagai armor dan pedang. Untuk pedangnya bernama Zakuzaku Chips Lasers. Pedang ini agak unik. Jika memotong pada sudut yang salah dan tanpa kekuatan saat menebasnya, pedang ini akan hancur. Tetapi jika pada sudut yang tepat dan dengan tebasan yang kuat, pedang ini dapat memotong apa saja. Kembali ke pertarungan Souma, dengan form ini, Kamen Rider Gafu memiliki tebasan yang kuat dan dapat melontarkan keripik kentang tajam ke musuhnya. Dengan form ini, Granute Whipple dibuat tidak berdaya dan Souma memberikan dua pilihan. Mau berhenti makan camilan kegelapan, atau dia kalahkan. Tentu saja Granute Whipple menolak dan Souma langsung mengalahkannya dengan finisher Zakuzaku Chips Finish. Souma menghancurkan pedangnya agar berubah menjadi proyektil potongan keripik kentang kecil-kecil yang banyak dan tajam dan dia mengeluarkan pedangnya lagi. Dengan potongan keripik kentang kecil-kecil itu dijadikan proyektil serangan yang mengganggu Granute Whipple dan diakhiri dengan tebasan Souma. Dengan begitu Granute Whipple dapat dikalahkan. Sementara itu Zakuzaku Chips Gochizo lenyap beserta armornya yang rontok. Melihat Zakuzaku Chips Gochizo lenyap, para Gochizo takut melihatnya. Kecuali Furukan yang tidak ditelan Souma kalau dipakai. Setelah itu, Souma melepaskan Mbak Ritsu yang menjadi manusia pres. Tetapi bukannya berterima kasih, Mbak Ritsu malah takut. Melihat itu Souma berpesan agar lebih hati-hati agar tidak ditangkap monster lagi dan Souma pergi menaiki Furukan Bugi. Sementara itu Hanto yang sedang merenung mengingat ibunya yang saat dia kecil ditangkap Granute anjing yang belum diketahui siapa namanya. Lalu saat lagi asik merenung, Souma malah lewat menaiki Furukan Bugi melewati Hanto. Melihat itu, Hanto makin semangat menguak informasi tentang monster yang dia selidiki. Keesokan harinya di Happy Pair, Mbak Sachiko mendapatkan surat dari Souma mirip seperti Hajime kemarin. Inti dari surat itu, Souma berterima kasih atas bantuan Mbak Sachika dan akan terus membuat orang lain bahagia dan tidak lupa menulis di buku catatannya. Sementara itu Sita mendapat info terbaru dari agen, dan dia kebingungan dengan sosok Kamen Rider Gafu yang melawan Granute Houn di episode 1 yang fotonya tersebar di internet, dan episode 2 Kamen Rider Gafu berakhir. Untuk preview episode 3 berjudul Soda Punch seperti kesenangan sesaat, yang di episode 3 akan memperlihatkan pertemuan Souma dengan Hanto dan akan menjadi debut Panchin Gumi Gochizo, jadi nantikan episode 3 Kamen Rider Gafu minggu depan. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini, jika ada salah kata mohon maaf, jika ada yang kurang atau ada yang salah, bisa kalian tambahkan di kolom komentar supaya bisa saya koreksi di video kedepannya. Akhir kata dari saya dan see you next video. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like-nya. Adios.